Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 masuk dalam pembahasan syarat-syarat tayamum. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian salin dulu tulisannya karena ini sangat penting. Dan sebelumnya kita berdoa membaca Al-Fatihah, kita khususkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, semoga selalu diberikan kesehatan dan menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari. Al-Fatihah. Jadi fasal sebab tayamum, asbabut tayamumi salah satu. Jadi sebab tayamum ada 3. Yang pertama faqdul ma'i atau hilangnya air, tidak adanya air. Syarat yang pertama yakni tidak ada air. Dari keadaan tidak ada air atau dari kata-kata tidak ada air, kita nanti akan memunculkan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika air itu berada dalam radius 2,5 km, jadi air tersebut masih berada dalam radius 2,5 km, masih dalam lingkungan tersebut, maka kita tidak boleh untuk melakukan tayamum. Dalam artian masih harus mencari atau mendatangi tempat yang ada airnya itu ketika berada dalam radius 2,5 km. Jika airnya berada di atas radius 2,5 km, maka kita boleh untuk melakukan tayamum, baru boleh melakukan tayamum. Jadi kata-kata tidak ada air itu jika memang tidak ada air dalam radius 2,5 km. Yang nomor 2 yakni sakit. Kita boleh kok melakukan tayamum ketika sakit walaupun ada air loh ya. Jadi berbeda kasus yang pertama dengan yang kedua ini. Kalau yang kedua itu walaupun ada air, kita boleh melakukan tayamum dengan syarat kita mengalami sakit yang mana jika sakit tersebut terkenai air, maka sakitnya tambah parah. Semisal luka, kita ada luka parah, sampai mohon maaf sampai boroan itu busuk, dan dokter memvonis ini jangan kena air ya, kalau sampai kena air ini tidak sembuh-sembuh. Nah, misal gitu. Atau kita demam dan kita tidak kuat bila terkena air, sakitnya tambah parah, tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya, maka dalam kondisi yang seperti ini kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang nomor 3 yakni al-ihtiyaju ilaihi li'atshin atau li'atshi hayawanin atau li'atoshi hayawanin muhtarimin terserah, bisa. Airnya ada air, tapi air tersebut dibutuhkan untuk minum hayawan, saya tambahi, atau manusia yang mulia atau dimuliakan oleh syar'i. Kalian ada air nih, airnya 1 galon. Nah, airnya 1 galon dalam musim kemarau. Kan kalian punya air. Seharusnya kalau mengikuti persyaratan yang pertama, kalian tidak boleh melakukan tayamum karena kalian masih punya air. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, kalian tidak boleh malahan melakukan wudhu. Kenapa? Air yang kalian miliki hanya cukup untuk minum konsumsi kita. Andai saja kalau kita pakai untuk melakukan tayamum, andai saja kok kalau kita gunakan untuk wudhu, maka sangat berbahaya nanti efeknya. Ada nyawa yang harus melayang. Musim kemarau, haus, kalian punya air. Air kalian hanya cukup untuk minum. Nah, kalian tidak perlu wudhu pakai air yang kalian miliki. Kalian cukup tayamum. Dan air yang kalian miliki ya untuk minum saja, untuk menjaga nyawa kalian. Atau
memiliki air yang hanya cukup untuk minum hewan-hewan yang dimuliakan oleh syar'i, hewan-hewan yang tidak haram. Apa saja ya, bebek, sapi, kambing, nah, itu. Maka kalian tidak boleh menggunakan air ini untuk wudhu, tetapi kalian justru harus tayamum. Karena kalau kalian memaksakan diri untuk wudhu, nah ini nanti hewannya minumnya gimana? Pasti ada nyawa yang melayang. Karena agama itu sangat menjaga nyawa, harta, atau harga diri makhluk hidup itu sangat dijaga oleh agama Islam. Makanya jangan sampai memaksakan diri untuk berwudu dan dan menyia-nyiakan nyawa hewan lain atau diri kita, bahkan orang lain. Kalau airnya hanya cukup untuk dikonsumsi, ya ndak usah wudu. Dikonsumsi saja, kalian boleh untuk melakukan tayamum.